Victor YD1BQR ganti. Roger, iya YD1BQR, YD1RYV. Saya pakai radio namanya Mini SV. Ini kalau lihat di Rickpick itu dia dijual secara kit. Ini saya nggak bikin, jadi dapat dari teman, cuman saya rapikan lagi gitu. Ada yang saya benahi, ada yang saya modifikasi gitu. Jadi ini mancar. Aslinya sih cuma 20 watt, tapi ini running di 5 watt. Terus saya pakai booster running 100 watt lah ini. Gitu. Apa nih? Ini saya lihat dia bisa mancar dari all band ya, dari 10, 15, 20, 40, 80 sampai 20 GHz. CB juga ada. Makanya saya tertarik. Tapi ya kemarin kondisinya agak-agak memprihatinkan gitu. Jadi saya bangun ulang. Nah itu mic-nya sih, mic-nya biasanya saya pakai mic Kenwood tuh. Mereknya apa biasanya? SMC 25. Tapi ini saya pakai Behringer nih yang untuk podcast itu. Ini juga mic-nya bekas. Ini Behringer D2 tipenya. Waktu zaman COVID kan anak-anak kan sekolahnya online. Nah, jadi kayak podcast gitu, jadi pakai mic ini. Nah, saya lihat masih ada. Saya modifikasi dikit, saya sambungkan. Ternyata bisa gitu Pak Tani. Gitu deh. Jadi saya juga ada bikin tuh. Bikin wolf dari nggak hidup sampai bisa reserve. Itu juga dibantu teman-teman lah. Nggak, kalau saya bikin sendiri malah nggak jadi gitu. Jadi ya dibantu teman lah, support gini-gini, akhirnya hidup juga menyala. Gitu. Bikinnya lama setahun. Dulu saya pernah bikin Beatx, pernah juga Spectra. Terus bikin apa lagi? Oh ada yang radio kecil itu yang mirip SR10 itu. Itu Pak Kapsani. Ini saya pakai radio SW17, SW 2017. Di Rickpick tuh ada datasheetnya, dijual kit, nggak jual jadi. Yankee Delta One 5 Quebec Romeo, jadi lupa saya. Yankee Charlie One radio, Yankee Victor ganti. Radio ya. YC1 RYV YD1 BQR. Iya Om John, wah luar biasa Om John. Artinya sudah sampai mendapat hasil yang maksimal, yang sudah standar ya. Karena kualitas modul Dari 10, 15, 20, 40, 80 sampai 20 GHz CB. wah luar biasa all band ya. Ya Om John, itu keluar 5 watt. Wih, kalau amplifiernya pakai apa Om John? Sekarang kan ada LDF ya, pakai LDMOS. Pakai apa Om? YC1 RYV YD1 BQR over. Roger. Ya ini saya ada
bikin juga nih BLF 270. Nah itu keunggulannya dia bisa di high band sama low band. Ini saya bikin juga out 500, inputnya 5 watt, nah, di 18 watt 20 watt ya. Ada saya bikin juga, tapi saya nggak pakai karena kayaknya BLF-nya pincang satu itu. Sebenarnya saya nggak bikin, saya pakai produknya Om Eliza tuh BAC. Nah terus saya tiru. Nah jadi maksudnya topologinya saya nggak rancang sendiri, tapi saya niru gitu, niru punya Om Eliza. Jadi tapi saya izin Om Eliza, saya izin kopi ya, cuman bentuknya lain, dalam bentuk lain gitu. Nah, jadi iya betul, kalau bekas MOSFET BLF itu dia efisiensinya bagus sekali dengan input kecil. Nah cuman satu kekurangannya BLF itu kan barangnya barang bekas gitu. Kalau baru ya lumayan harganya. Nah itu kadang terus dia itu kan casingnya ditempel solder, terima nempel tembaga. Jadi kalau bermasalah itu bongkarnya agak susah. Nah ini saya belajar pakai IRF 150. Ini juga bukan bikinan saya. Ini saya beli kita bagi kitnya sama Om Ucok, Sera Charlie. Tapi chassisnya semua saya modifikasi, saya bikin fan-nya pakai PWM, jadi kalau panas dia kenceng, kalau nggak itu nggak muter kayak gitu. Jadi ada sedikit dimodifikasi, saya pasang SVR meter, power meter gitu. Jadi ya gitu, jadi saya bikin bentuk sekecil mungkin. Nih nih itu Yankee Delta One Bravo Quebec Romeo, Yankee Charlie Van Romeo, Yankee Victor ganti Charlie. Oke, ada Charlie. Ya, Yankee Charlie One Romeo Yankee Victor. Cek 1-2. Romeo. Ada saya Charlie. Nanti Om John kita ngobrolnya disambung lagi. Saya makan dulu. Barangkali ada yang traffic pengajian. Charlie silakan dilengkapi. Di sini Yankee Delta One Bravo Quebec Romeo bersama kru, terima ganti. Oh iya Pak, selamat malam Pak Kasani, selamat malam Om John, Yankee Delta Zero, Sera Charlie. Saya lupa nih tadi Pak Kasani nyebut call sign, saya lupa. Nggak dicatat. Iya, mau cari-cari bolpen kayaknya masih tadi mana, di laci mana nih Pak Kasani. Sehat ya Pak Kasani ya. Live streaming nih Pak Kasani di channel TikTok nih. Roger, terus Om John saya share ya, saya share. Share. Status WhatsApp aplikasi. Ini provokasi benar-benar membuka Om. Begitu laporannya luar biasa Om. Cuman saya pakai HP biasa mungkin ya. Kalau ada kekurangan mohon. Udah itu lebih famous dari nama Anda yang sebenarnya. YD0 Sera Charlie terakhir ketemu di Indonesian Home Club
field day di Ragunan kapan ya, di bulan apa ya Om Sok? Udah cukup lama ya. Begitu. YD0 Sera Sali, YD1DQR ganti. Oke, YD1DQR ya. Waduh, kalau salah koreksi Perkasani, nyari bolpen belum ketemu nih. Kayaknya dimainin anak saya nih. Begitu, iya, Ragunan kemarin. Mudah-mudahan nanti acara berikutnya Perkasani bisa datang juga, teman-teman yang lain juga yang bisa hadir ya, terutama daerah di Jabodetabek ya pasti datang lah gitu kan. Kayaknya besok untuk 2025 bukan di Ragunan Pak, pindah kayaknya, pindah gitu. Rasa-rasanya begitu Pak Kasani. Mudah-mudahan 2025 ini konsisten gitu kan. Partisipasinya ramai, yang berkunjung juga ramai. Terus apa namanya, ada apa istilahnya, sharing atau menampilkan produk-produk lebih lebih modern kan gitu ya Pak Kasani ya. Syukur-syukur walknya yang di Pak John sudah jadi gitu kan. Nah, tinggal dikejar itu, tinggal dikejar tayang Pak Kasani ganti. YD0 Sera Sali, YD1DQR. Iya masuk. Kira-kira masih di Jakarta atau di luar kota Om Sok? Apakah masih di Jabodetabek untuk pelaksanaan field day-nya, atau kan nanti di luar Jakarta? Ya mudah-mudahan lah. Yang penting mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, sehat, dan diberi niat gitu Om Sok. Iya, saya senang gitu melihat radio Anda. Sebetulnya saya pengen Bang Sok, cuman ya karena suatu hal, mudah-mudahan nanti bisa kesampaian. Begitu Om Sok, terutama yang SDR ya, itu simple, praktis, kecil, ditampilkan di meja itu kayak nggak makan tempat begitu. Apalagi sekarang banyak linear pakai apa namanya, PLF ya, itu dengan input 2 watt 3 watt outputnya bisa ratusan watt gitu masuk. Jadi saya rasa itu praktis kita. YD0 Sera Sali, YD1BQR ganti. YD1BQR Yankee Delta Zero Sera Charlie. Iya Pak Kasani, itu salah satu apa ya, ya terobosan sih sebenarnya. Intinya sih teman-teman yang ingin merakit dengan harga yang tidak terlalu memberatkan, dengan semaksimal mungkin output powernya, kualitas dengan terbaik mungkin kan itu kan. Itu kualitas terbaik dengan audio yang tidak nyekrak seperti Irek, tapi powernya gede, harganya lebih murah gitu, jauh lebih murah Pak Kasani. Roger ya, itu yang diharapkan teman-teman. Tapi biasanya kalau dalam hukum berbisnis ya gitu kan, harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Artinya kalau kualitas bagus, harganya juga tentunya ikut meningkat gitu ya. Tapi kan ya kalau kita beli dari baru ya mahal gitu, makanya dicari copotan gitu. Nah ini copotan ini kan tidak continuous ya lah, artinya tidak berkelanjutan. Kalau saya masih belum bisa untuk memproduksi itu Pak Kasani. Jadi sesuatu yang copotan itu bagi saya haram gitu untuk penjualnya gitu ya. Artinya untuk jangka panjang, andai seandainya masih ada stok tersedia, ya nama juga barang copotan kan belum tentu kualitasnya sama gitu Pak Kasani itu. Dan saya juga nggak mau menjual barang bekas kan gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Walaupun diminta suruh ngerakit, saya menolak Pak Kasani itu. Lebih baik saya beli barang yang obsolete tapi sudah refurbish ya, sudah di refarming gitu kan istilahnya kan,
Jadi direkondisi lagi, di factory lagi dengan kondisi yang asli sama dengan originalnya, ya itu lebih bagus sih. Cuma harganya tetap lebih mahal. Begitu itu udah saya cari di Cina pun juga memang itu yang pas Kasani disebut tuh BLF itu memang tidak ada barang baru. Itu kalau ada barang baru saya jabanin tuh. Itu Pak Kasani. Itu kan Om John tadi bilang harga barunya mahal. Saya bilang bukan mahal, barangnya nggak ada Pak Kasani, ganti. Bang Ucok malam. Ada yang selamat malam. YD 0 Sira Charlie YD 1 betul Bang Ucok. Kalaupun ada kayak 188 itu harganya juga jutaan gitu Bang Ucok. Ya silakan Bang Ucok, saya roundtable-kan ke Anda. Kebetulan ada yang manggil Anda dan disalami Om John sekalian. YD 0 Sira Charlie YD 1 harus stay mendengarkan ganti. Oke ya Pak Kasani, makasih ya. Ini kayaknya Pak Markuni nih. Selamat malam Pak Markuni. Charlie lagi ya, Charlie 1 Charlie Juliet Florida YD 0 Sierra Charlie ganti. Bang Uco selamat malam. Yang masuk yang Charlie 2 uniform Sulu Sera Gunung Kidul ganti. Wah, Sulu Sera. Ya sebentar. Aduh, saya nggak hafal nih. Ambil bolpen dulu lah. Charlie Zulu Sera ya. Gunung Kidul. Roger. Saya lagi ingin Pak Udin ya kalau nggak salah ya. Gunung Kidul ya ganti. Iya Bang Uco. Yang Kidul Dasiro Sera Charlie ya, selamat malam dulu. Betul, Gunung Kidul yang Charlie itu United Sulu Sera. Semoga kabarnya di sana baik, semakin jaya. Itu Bang Ucok ganti. Iya. Tinggi Charlie itu United Zulu Sierra YD 0 Sierra Charlie. Ya selamat malam Bang Udin. Ini kalau salah koreksi ke Bang Udin. Aku nggak ngelihat QRZ ya. Jadi saya mengingat-ingat aja gitu. Roger, gimana sehat Pak Udin? Aku nggak bisa, belum sempat ngelihat signal. Tapi kalau dari audio kan saya pakai headset, saya dengerin cukup oke ya. Saya rasa di atas S9 gitu atau sekitar 20 dB gitu Bang Udin. Saya lagi live streaming di TikTok nih Bang Udin. Lagi live streaming di TikTok. Mungkin sudah dapat belum ya informasinya? Kan saya share juga di Facebook tuh Bang Udin ganti. Yankee 00 Sera Charlie kembali Yankee 02 United Sulu Sera. Belum. Saya kebetulan tidak membawa handphone saya tes di bawah. Saya di sini nggak ada. Kebetulan komputer juga tidak saya nyalakan. Itu Bang Uca. Ya dilanjut dulu. Coba nanti tak buka HP-nya di TikTok. Akhirnya merambah ke TikTok juga Bang Uco. Ya monggo Bang Uco dilanjut. Kayaknya di belakang ada rekan yang mau gabung tadi ganti. Iya. Yankee Charlie itu Charlie Zulu Sierra, Yankee Delta Zero Sierra Charlie. Iya. Di TikTok masih baru belum lama Bang Udin, baru sebulan 2 bulan lah. Itu. Terus followernya juga baru belum sampai 1000. Ini mendekati 1000 lah. Itu kalau di Facebook kan sudah lama, followernya itu sudah lumayan 2,5 kilo itu. Roger. Nah ini cuma di TikTok ini cara ngetapnya bingung ya, masih agak sedikit menempelkan teks segala macam itu nggak semudah di Facebook gitu. Roger, terima kasih Pak Udin di Gunung Kidul, silakan diambil dulu. Saya kembali ke frekuensi. Selamat malam, ada lagi di belakang Bang Udin Gunung Kidul ganti. Oh enggak ada. Ke Om John dulu lah. Om John, lupa Om John call sign-nya saya ganti. Selamat malam. Tapi separuh dari sini outputnya. Kalau di sana bisa 180. Tapi lumayan lah. Saya rasa di 14 mega sudah masih dapat sekitar 80 watt gitu loh. Gitu Bang John. Yankee Charlie 1 Charlie Romeo Yankee Victoria Yankee Delta Zero Sierra Charlie ganti.
ini biarin aja lah, bikin monopin aja. Nanti kalau makin itu nanti saya harus bikin LPF lagi, nggak muat lagi booknya. Saya itu senang dibikin sekecil mungkin, makanya kan pas saya mau pesen sama Mocok itu ukurannya berapa gitu. Jadi ini saya kasih box bekas switching kan, itu kan aluminium semua tuh. Jadi heatsink, jadi chassis juga, tapi bawahnya lantainya tetap saya lapis pakai chopper, pakai tembaga, sama kasih fan satu, jadi bentuknya minimalis itu loh Mocok. Makanya nanti lah kalau main di high band saya mau pakai yang MRF, yang produk Mocok satu lagi itu. Kalau main di sini udah cukup, ini udah cukup bagus lah Mocok. Lebih dari cukup lah kalau ini kan. Ini running kalau di full bisa 200 ya. Saya tetap di 13,8 Mocok. Supaya CCC-nya 13,8. Jadi nggak memaksakan, input tetap 5 watt, 7 watt lah paling top, 7 watt Mocok ganti. Iya, itu. Kalau dipaksakan 10 watt itu juga cuma cenit aja naiknya kan. 10 watt 15 gitu. Naiknya nggak jingkrak, tapi cenit aja kan ganti. Iya, nggak signifikan banget. Ya udah kita pakai spek awalnya aja kan. Jadi ya kalau mau dipaksakan sebenarnya sih 4 MOSFET ERF ini kan udah bisa sampai 300-400, tapi ya kerjanya kerja rodi, dia kerja keras kan. Kalau ini kan dipanggul orang 4, runningnya di 150, ya kalau gini-gini sih nggak 150, terus paling top Mocok, jadi maksudnya nggak terlalu maksa, dan headsinknya juga headsinknya cukup lebar, jadi saya juga pakai kipas, saya kasih PWM, jadi kalau panasnya kencang, kalau itu kan dia slow itu. Terus kasih switch KSD juga di 40 baru muter, ya dimodifikasi lah Mocok. Makanya saya perlu kitnya aja kemarin tuh kan, nggak beli AC gitu sama Mocok ganti. Iya Om. Udah aja. Ini bagus lah. Sebentar. Itu box itu dikasih kipas juga nggak? Dikasih kipas internal nggak? Maksudnya disedot hawa panasnya ke luar gitu ganti? Oh, ini saya nggak sedot, ini saya tiup Mocok. Tapi ya resikonya mungkin nanti kotor ya. Tapi tiupnya itu segaris searah. Jadi input anginnya dari belakang masuk, di depan itu saya kasih kisi-kisi. Jadi sirkulasi tetap berputar dengan sempurna kan. Jadi tetap melewati panasnya si MOSFET itu langsung keluar. Pertama sih memang overhead ya, tapi nggak masalah overhead. Tapi tetap di lubangnya depan, nah itu jadi sirkulasi tetap udara dingin yang masuk kan. Iya. Gitu. Kalau saya sedot, saya tarik gitu hawa panasnya itu. Roger. Ya ada inilah, ada membantu sekali gitu. Kalau saya tiup betul gitu. Nanti dia hawa panas itu kan cenderung kan dia memaksa untuk keluar. Jadi kalau di ruang tertutup ada hawa panas, dia cenderung untuk mendorong keluar gitu, karena tekanan di dalam ruangan itu kan meningkat. Jadi dia cenderung dia untuk dia ada tekanan di situ, memaksa untuk keluar. Makanya harus kita sedot. Nah, ketika Anda tarik lagi udara dari luar tanpa ada sirkulasi, ya otomatis nanti dia timbul ya berbenturan gitu. Ada satu mau keluar atau ada yang mau masuk gitu kan, benturan gitu, nggak satu aliran. Nah, ketika Anda kasih lubang sirkulasi ya betul gitu. Tapi bagi saya jadi gini lah, menurut Anda itu mungkin lebih bagus di udara masuk ke dalam ya. Tapi kalau menurut saya justru menurut saya yang bagus itu udara yang ditarik keluar yang lebih bagus gitu. Artinya pembuangan panasnya ya kan, nah, itu kan ada hawa mengumpul tuh yang panas di sekitar situ, so disedot keluar sehingga hawa di sana juga lebih bisa membantu pendinginan gitu. Yang yang kecil pun juga, yang mini PA itu, yang LPA 100 kecil-kecil itu, box kecil, saya tarik keluar gitu. Nah, ini eksperimen saya setelah saya tarik keluar,
aman gitu, tidak ada masalah gitu. Pernah saya uji itu, kalau saya uji ya antara IREK dengan bipolar gitu, wah ketahanannya jauh gitu. Jadi kalau IREK sudah berapa kali putus itu karena dia overheat ya. Tapi kalau bipolar cenderung dia panas banget, overheat gitu, tapi dia turun powernya, turun secara ya mungkin secara alami lah ya, turun gitu kan, tapi dia nggak putus. Nanti kalau udah dingin dia normal lagi gitu, Om John ganti. Iya, mungkin cara topologinya ya, kalau RF ini mungkin dia panas langsung putus ya. Kalau itu kan mungkin ada sistem dari sananya, mungkin proteknya, jadi dia ngurangin low power juga. Ini sih sebenarnya saya tuh nggak sengaja niup ke dalam memucuk. Jadi itu saya pasang, sebenarnya di fan itu kan ada tandanya. Terus saya pasang kawat pengaman kipasnya, saya pasang. Itu karena kecil sempit, mau bukanya repot lagi. Ya udahlah, akhirnya niup aja lah. Belum sempat mau dibuka lagi, bukan belum sempat sih, tapi lagi maksudnya ya gimana gitu, ya udahlah dengan ini cukup dingin. Nanti kapan hari, nanti satu hari nanti saya balik itu kipasnya. Jadi karena posisi kabelnya kan susah nih, saya udah ngebolong bawah. Nah jadi saya harus bolong atas biar nggak ada kabel lebih gitu. Nah saya balik fan-nya. Nah mau ngebalik fan itu berarti saya bikin lubang baru untuk kabel kecil, dan saya harus clipping moleknya lagi, karena saya masukin lubang baru saya clipping. Jadi kalau itu saya harus gunting, saya masukin, saya harus clipping lagi. Jadi ya udah saya dorong aja masuk ke dalam sementara Om Ucap ganti. Iya Roger itu boleh lah nanti dicoba. Ya, kembali ke Pak Kasani lagi, silakan dilanjut Om John, atau di roundtable ke rekan yang lain, mungkin masih banyak rekan, saya juga baru masuk, nggak enak itu. Nah saya bicara saat ini nih, mikrofon saya colokin ke ini ya, ke soundcard tuh. Waktu saya pakai radio SDR, saya bicara, suara saya itu masuk ke modulasi radio gitu. Kalau ini enggak, karena pakai radio Hana transceiver, jadi kan dia tidak ada fasilitas untuk monitoring. Kalau di SDR dia ada fasilitas untuk monitoring, jadi pada saat kita transmit dia hidup juga, suara kita berbarengan di situ. Oke lanjut Om John, dengan Pak Kasani atau sama rekan yang lain, ngebul dulu sebentar ganti. Yankee Delta Zero Sierra Charlie Yankee Charlie One Radio Yankee Victor. Sebelum ke Pak Udin nih sama ke Pak Afsan nih, tadi ada teman yang di Koba nih di Bangka, Yankee Golf 4 5 Whiskey Victoria. Pak Sidik apa masih monitor apa? Itu masih itu Yankee Charlie One Romeo Yankee Victor, Yankee Golf 5 Whiskey Victor di sini ganti. Ya Pak Sidik itu ada teman dari Gunung Kidul apa ya, area tour tadi Pak Sidik. Saya mewakili Pak Kapsani ya, Marantai Belanda. Silakan dipakai, ada yang Kicari itu uniform Zulu Sera kalau nggak salah. Saya ini nggak nyatet, jadi saya coba menghafal aja gitu. Jadi maksudnya kalau kata Om Denny, Denua itu sekalian mengasah otak gitu. Ya silakan Pak Sidik dipakai dulu. Saya dan Bang Mucok sama Pak Afsani dan yang lainnya satu rekan tadi, saya standby. Silakan dengan siapa aja, silakan disalami ganti. Iya ya, lokasi itu Pak. Saya tadi ada teradu sakarnya kecamatan Putus sambil kotak-katik menaikkan bias untuk driver. Mudah-mudahan tidak kesulitan untuk artikulasinya. Silakan ada lagi rekan mewakili grup Yankee Golf 5 Whiskey Victor di sini monitor ganti.
YD0 Sierra Charlie ya, bisa mendengarkan Mbak Yankee Golf 5 Whiskey Victor ganti. Yankee Golf 4 ya, 5 Whiskey Victor. Kalau salah koreksi Pak Sidik ya. Selamat malam Pak Sidik, sehat kabarnya ya. Anda cukup bagus masuk di Ciganjur Jakarta. Gitu. Posisi di mana nih Pak Sidik? Di Bangka atau di Belitung gitu? Yankee Golf 4 5 Whiskey Victor, YD0 Sierra Charlie ganti. YD0 Sierra Charlie Bang Ucok. Kejumpa rupanya. Dia sering lihat tutorialnya di YouTube itu. Ini rupanya orangnya. Saya di Bangka Tengah di Koba, di Pulau Bangka, jadi saya di Bangka Tengah gitu Bang Ucok yang ganteng di Ciganjur. Demikian dengan modulasinya medium variable terbaik clear nih. Suara makin membuka di malam hari ini. Salam kejumpa. Mudah-mudahan sehat di Ciganjur. Jadi saya di Bangka Tengah. Yankee Delta Zero Sierra Charlie, Yankee Golf 5 Whiskey Victor ganti. Yankee Golf 5 Whiskey Victoria, YD0 Sierra Charlie. Ya Pak Sidik bisa buka tuh di Facebook, itu ada linknya, link untuk ke TikTok ya. Jadi saya lagi live streaming di TikTok nih. Sedang live streaming di TikTok gitu Pak Sidik. Gitu. Bisa lihat atau cari di inilah. Di Facebook gitu. Bentar nih saya atur dulu nih. Oh, ini kebesaran ya. Oke, 1 2. Bentar ya. Oke, bassnya. Oke, 1 2. Ya, sini aja lah. Begitu Pak Sidik. Jadi bisa dicari di Facebook. Ini yang kena RF kali ya. Bentar ya, ini saya lagi coba. Oke. 2 3. Oh, oke. Begitu Yankee Golf 5 Whiskey Victoria. Gimana suasana di Bangka Pak Sidik? Bangka Tengah khususnya itu. Cuaca bagus ya saat ini Pak Sidik. Yankee Golf 5 Whiskey Victoria, YD0 Sierra Charlie ganti. Yankee Delta Zero Sierra Charlie kembali. Kayak kena air, apa ya? Yankee Golf 5 Whiskey Victor, salah lagi. Cuaca mendung-mendung gitu Pak, sering hujan gitu Bang Ucok di Ganjur, sering hujan. Jadi hari ini cerah, besok matahari nongol, tengah hari kemudian hujan. Begitu di penghujung musim durian, muncul musim cepedak sama manggis dan apa itu rambutan. Jadi Oh iya, Cipedak ya. Cipedak. Wah, Cipedak itu di sana apa ya? Saya pernah dulu tugas di Sumatera. Apakah sama ya antara Cipedak Bangka dengan Cipedak Sumatera? Dia kan kecil-kecil tuh Cipedaknya ganti. Wah, kemana Pak Sidik? Pak Sidik yang 3 5 Whiskey Victoria ganti. Oh, nampaknya sudah mati lampu. Pak Kasani masih ada Pak Kasani ganti. Masih. Ini saya lagi lihat live-nya Anda di TikTok. Wah, luar biasa Bang Ucok. Radionya bagus, tampilannya cukup menarik. Dan kecil ya, simple gitu Bang Ucok. Begitu YD0 Sierra Charlie, YD1 BQR kan. YD1 BQR, YD0 Sierra Charlie. Iya. Kecil Pak Kasani, ukurannya apa ya? Kalau bisa membayangkan kalau radio FT 818 atau 817 itu ya isu yang kecil yang HRP seperti itulah. Saya pernah dulu saya tumpukan dengan radio tersebut hampir sama ukurannya. Begitu Pak Kasani. Terus dimensinya ya. Dimensinya tuh lebar mukanya itu sekitar 12 atau 13 cm, anggap aja 13 cm.
terus ke belakangnya 16 cm, tingginya 4 cm. Gitu ya, ibaratnya saya seperti rig lah ya, kayak rig gitu Pak Kasani, rig 2 meter band gitu ganti. Iya, yang di Delta Zero, Charlie, Sierra Charlie. Yang di Delta Zero, Sierra Charlie, yang di Delta One, Bravo Putih Romeo, Bang Ucok. Tampilannya sangat ya elegan gitu Bang Ucok. Nggak kelihatan apa namanya radio rakitan, compact gitu ya, praktis. Ya luar biasa Bang Ucok. Dengan output yang relatif rendah ya. Ya itu kan bisa disiasati bila mana pengen power besar ya. Dikasih eksternal apa namanya amplifier gitu Pak Ucap. Iya begitu, tapi kualitasnya cukup bagus sih. Ini sama itu enak, modulasinya enak. Udah sangat-sangat enak gitu Bang Ucap. Begitu, jadi modulasinya enak, saya monitor. Itu mic-nya mic condenser ya, yang kecil ya rupanya. Iya. Saya pernah punya SR10 gitu ya. Punya produknya Om Benny dulu, itu udah 3 tahun yang lalu, 4 tahun ya. Saya menggunakan SR10. Keluarannya bisa 15, bisa 20 watt. Cuman kelemahannya kalau antenanya tidak matching itu pada finalnya itu nggak kuat, jadi driver sama finalnya kadang-kadang jebol. Jadi harus benar-benar antenanya matching. Kalau nggak matching itu nggak sengaja malah bisa jebol. YD0 Sierra Charlie, YD1 BQR gitu kan Dek? YD1 BQR, YD0 Sierra Charlie. Ini ada message, gimana bacanya ya? Ini ini nggak begitu Pak. Ini saya nih ada satu message bagi situ Pak Kasani. Roger. Jadi gini Pak Kasani, saya kalau ya saya mendesain gini, saya kan selalu melihat datasheet, jadi power output maksimumnya berapa, dan pada saat saya implementasikan itu paling tidak antara sepertiga sampai setengah di antara itulah gitu. Jadi relatif antara 40% lah ya dari power output. Kayak ini kan finalnya ini sekitar 15 watt Pak Kasani. Tapi kalau saya load maksimum tuh 7 watt gitu. Jadi cuma 50%. Namun pada saat saya bicara itu relatif antara 5 gitu, 5 watt lah gitu. Begitu bagi saya sih gini Pak Kasani. Power dari radio itu bukan tujuan kita untuk transmit sebenarnya. Jadi gini, kalau kita mau transmit lebih besar ya kita gunakan power atau power amplifier ya. Gitu. Kalau sekiranya kita memerlukan power transmit kita 100, 200 bahkan lebih ya gunakan power amplifier. Dan kelebihannya kalau kita split amplifiernya, misalnya nih saya punya amplifier nih yang dipakai kayak Om John. Nah, amplifier tersebut bisa digandengkan ke ke rig manapun atau ke radio manapun gitu. Jadi kalau saya buat lengkap dalam 100 watt itu kan memang dari sisi assemblingnya, tata letak ruangannya kan juga agak rumit ya, kan mesti dipartisi supaya tidak terjadi induksi kan di dalam. Terus kedua ya radio itu kalau sudah 100 watt ya udah 100 watt. Jadi power amplifiernya melekat di situ kan. Tapi kalau kita menggunakan power amplifier terpisah dari box itu, amplifiernya itu bisa berguna ke radio manapun gitu. Makanya kalau ada yang membeli produk saya berapa model, ada yang radio SDR, ada radio ini atau ada radio standalone gitu kan. Ya amplifiernya cuma satu dipakai. Bisa ditukar-tukar gitu kan, bisa dipindah-pindah. Begitu Pak Kasani. Cuma kan ada orang yang merasa power watt 5 watt kecil ya kan. Itu bagi saya sih orang ini tidak membaca fitur gitu kan.
tidak membaca, tidak memahami fitur-fitur radio gitu. Jadi dia seolah-olah radio itu kalau dengan power sekian, nah itu udah masuk ke ininya dia, ke kemauannya dia gitu. Roger, padahal dengan power kecil ini justru lebih nyaman gitu Pak Kasani. Lebih dipakai untuk portable dengan QRP gitu kan. Itu rasanya beda Pak Kasani. Ketika kita menggunakan QRP radio terus kita gunakan portable antena, itu kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Wah, itu rasa kesenangannya bisa lebih lebih banyak lah ya. Gitu Pak Kasani. Intinya gitulah. Tapi audio yang diterima di Pak Kasani nggak kedengaran, terasa radio kecil ya Pak Kasani ya, ganti. Yankee Delta Zero Sierra Charlie kembali ke Delta One Bravo Quebec Romeo. Enggak Bang Ucap, nggak kelihatan sama sekali. Ini saya masih live dengan Anda ini. Masih live dengan Anda. Iya. Ya, itu tergantung orientasi orang sih Bang Ucap. Kalau pemahaman ya kembali lagi kebutuhan kita beli kan banyak versi ya. Dengan radio yang QRP itu ya praktis, tapi ada tergantung kita penggunanya bagaimana Bang Ucap. Tergantung kita bagaimana penggunaannya, kebutuhannya gitu. Kalau power amplifier terpisah ya sebetulnya ya tidak masalah, malah lebih gampang kan. Saat kita QRP nggak usah menggunakan power amplifier, artinya menggunakan baterai yang kecil bisa. Tapi bila mana dibutuhkan dengan daya yang lebih besar ya kita tinggal nyambungkan amplifiernya saja gitu, ada linear ya. Iya gitu Bang Ucap. Ya mungkin pemahaman orang kan beda-beda Bang Ucap. Orang kadang-kadang beli radio outputnya berapa? 100 watt, ya kecil. Saya pengen yang 200 watt. Tapi ya itu kembali lagi ke kebutuhan serta pemahaman. Kalau radio semakin kecil, semakin simpel, semakin gampang dibawa-bawa ya seperti Anda ini radionya. Enteng, ringan, ya, bisa simpel dibawa-bawa kemana. Terus pakai amplifier linear eksternal itu juga bisa ya, tidak ada masalah. Begitu Bang Ucap. Ya udah, terima kasih atas informasinya. By the way, modulasi masih bagus, tidak kelihatan radio hombro karena tidak ada nyekrat atau apapun. Dan saya lihat Bang John juga walaupun pakai linear IRF 150 ya, itu juga cukup sempurna, itu nggak ada distorsi atau nyekras atau bagaimana, enggak. Begitu Pak Ucap. YD0 Sierra Charlie, YD1 BQR ganti. YD1 BQR, YD0 Sierra Charlie, iya itu. Cuma gini Pak Kasani, IREK itu kelemahannya pada saat kita bicara dengan intonasi keras gitu, kita bicara agak keras, itu nggak terasa nyekratnya, nggak ada lah malah nggak ada. Tapi pada saat kita bicara mengambang gitu, itu terasa tuh IREK tuh Pak Kasani. Dia agak kurang lemes gitu. Nah itu terasa banget itu. Saya udah buktikan gitu Pak Kasani. Roger itu, coba Om John ngomong santai pelan, agak sedikit bisik-bisik, pasti beda dengan bipolar gitu. Kalau bipolar saya ngomong bisik-bisik begini masih jelas, masih lembut gitu audio. Tapi kalau IREK kaku Pak Kasani, kerasa banget kakunya ganti. Malam YD0 sekali YD1 BQR betul Om itu. Ya mungkin karena tidak sebetulnya kalau kayak IRF yang 150, 250, 260 itu kan memang
peruntukannya bukan penguat RF kali ya Bang Ucok. Artinya beda dengan bipolar atau dengan MOSFET yang memang khusus diperuntukkan untuk penguat RF. Tapi kan kita memang memanfaatkan kemampuan dari IREK tersebut bisa digunakan sebagai linear. Pastinya dengan segala keterbatasan ada kekurangannya gitu Bang Ucok. Ya udahlah. Kita kan orang Indonesia kreatif. Kalau memang bisa kenapa tidak gitu. Begitu Bang Ucok, disalami Om Jonnya lagi. Takut kemalaman kan sudah jam 11, udah jam 11 Bang Ucok. Udah jam 11 gitu Bang Ucok, YD0 saya Malam Om Ucok. Iya Pak Kasani. Iya. Pak Kasani mau kemana? Satu putaran dulu. Masih di sini kan? Belum 73 ke Pak Kasani. Sebentar ya, selamat malam. Saya tanya dulu mau Pak Kasani ganti. Iya. udah agak ngantuk. Gak apa-apa, satu putaran saya tunggu ganti. Oh iya, mau Cerio ya. Iya. Nggak ada. Tapi kan masih nyimak ya Pak Kasani ya, live-nya ya. Satu putaran Pak Kasani ganti. Sudah, masih saya simak. Ini live-nya juga masih saya lihat gitu. Masih saya lihat live-nya di TikTok. Begitu, ini agak feedback ya. Saya monitor di TikTok volumenya. Cuman di TikTok agak delay. Seperti kita buka Kiwi SDR agak delay karena menggunakan internet itu. By the way, suaranya masih bagus, sinyalnya juga masih di atas 20 dB. YD0, Sera Sali, YD1 video, Arabel. Oke, makasih Pak Kasani, silakan. Kalau Pak Kasani mau istirahat silakan. Nah, itu saya nggak mengganggu. Mudah-mudahan istirahatnya lelap lah ya, artinya biar besok pagi segar lagi Pak Kasani. Ya makasih Pak Kasani, silakan. 73 Pak Kasani. Kalau sambil monitor aja Pak Kasani, sambil monitor. Kita biasa nanti kalau udah ketiduran itu kan nggak sengaja. Ya 73 Pak Kasani ya, silakan. Ya saya respon dulu, selamat malam Bang Ucok, siapa ganti? Ya Bang Ucok, lagi nyimak nih di TikTok. Selamat malam Pak Kasani dan selamat malam rekan-rekan yang lagi berkongko di sini. Begitu Bang Ucok, sudah lama tidak bersua nih Bang Ucok, Bam Gandhi. Om Bam, iya selamat malam Om Bam. Pokoknya sih lupa Om Bam. Ya mohon maaf ya kalau saya lupa Om Bam, saya tidak mencatat. Sehat ya Om Bam? Sudah lama, berapa bulan ya nggak ketemu? Ada sekitar 4 bulan ya? Kurang lebih Om Bam ganti. Iya, 2 bulanan lebih lah. Itu Ucok Yankee Charlie Zero Sera Charlie Yankee Golf One Alpha Quebec Universe Ucok. Lagi nyimak di TikTok ini. Dari tadi udah lama ini. 59 20 30 dB. Pak Kasani juga bagus. Demikian Ucok Yankee Charlie Zero Sera Charlie Yankee Golf One Alpha Quebec Universe ganti. Bravo. Ya bravo, acknowledge sebentar, bravo dicatat. Ya Om Bam, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform YD0 Sera Charlie. Selamat malam Om Bam, sehat kabarnya, selamat tahun baru 2025. Tentunya lebih semangat ya di tahun 2025 ini Om Bam. Itu. Roger, ya bagus lah Om Bam menyimak. Sengaja saya live di TikTok biar porsinya berimbang dengan yang di Facebook. Kemarin itu di Facebook udah berapa kali, di TikTok kayaknya udah lama. Itu terakhir sama Om Bam juga, setelah itu berapa kali nggak pernah live lagi. Nah sekarang baru live lagi. Begitu satu Banjaran Om Bam, sebelum saya terimakan bravo Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform ID 0 Sera Charlie ganti. ID 0 Sera Charlie Yankee Golf One Alpha
pagi pagi di malam. Ya Om Ucok, terima kasih. Iya, waktu itu kita siang ya, live pada siang hari. Tapi lama sekali ya waktu itu. Seperti malam ini juga lama ini. Ya demikian. Bagus Om Ucok, audionya juga bagus, live-nya bersih. Dan rekan-rekan juga saya monitor di TikTok juga bersih. Ya, terima kasih. Silakan diteruskan lagi Om Ucok. Ada yang masuk, direspon dulu. Yankee Delta Zero Sierra Charlie, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Oke, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform YD 0 Sierra Charlie. Ya Pak Bambang, silakan. Kalau Anda mau standby, saya coba respon teman lagi. Silakan. Dengan menyebutkan Bravo YD 0 Sierra Charlie ganti. Yankee Delta Zero Sierra Charlie ini Ucok Ganjur, Ucok si Ganjur. Apa bener ya? Ambang juga selamat pagi ya. Selamat malam, pagi, jam nono. Yang masuk tetanggaan Pulau Jawa dari Pulau Kalimantan. Seberang laut, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Singkuang Kalimantan, over. Ya. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Om Johari, selamat malam. Iya, Ucok Ciganjur. Aduh, lupa ya Pak Johari ya. Lupa dengan saya nih. Gimana sehat Pak Johari kabarnya di tahun 2025 nih? Tambah semangat Pak Johari ya, ganti. Waduh, lama nggak ketemu ya. Oke Om Ucok, lama 1 tahun kita nggak ketemu lagi ya. Baru di 2025 awal ini ketemu di tanggal berapa nih? Tanggal 16 atau 18 ya? Itu Om Ucok. Iya bagus nih reportnya ya. 20 dB, audionya lantang, kualitasnya seimbang ya. Mid, high, low-nya seimbang ini. Gitu, oke banget. Linearitasnya juga oke. No problem, sehat walafiat. Alhamdulillah keluarga di Singkawang sehat. Harapan juga keluarga Ucok di Geru juga sehat walafiat ya. Kita Ucok sedang jumpa malam hari ini, aku di atas tadi. Di 71405 kalau nggak salah aku tadi itu. Gitu kan, udah bubaran. Turun ke sini ya, ada di sini, aku singgah lagi ke sini. Itu Ucok. Yankee Delta Zero Sierra Charlie, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, over. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet YD 0 Sierra Charlie. Iya Pak Johari. Roger, iyalah mencelok sini lah Pak Johari. Pangkalan kita artinya apa, teman-teman di sini disinggahin gitu Pak Johari, disalamin gitu kan. Begitu Pak Johari. Wah, luar biasa nih pancaran 30 dB Pak Johari. Saya pakai radio kecil Pak Johari. Radio saya kan rig-nya kecil nih. Seperti kayak rig 2 meter band aja, kecil loh. Beratnya aja nggak sampai 1 kilo. Paling sekitar 600-700 gram ini. Dan saat ini saya sedang masih melangsungkan live streaming di TikTok. Begitu Pak Johari. Lagi live streaming di TikTok. Nanti saya, kalau Pak Johari ada nomor handphone, saya share lah linknya Pak Johari ganti. Oke, nggak salah ada ya. Udah dapat loh nomor saya ya. Oke deh, daripada periksa-periksa, saya kasih lagi ya. Kalau memang belum ada ya, mungkin yang pertama kali diberikan nih. Kalau sudah ada berarti yang kedua kalinya ini. 0811566103. 10 dikit aja Om Ucok. 0811566103. Sekarang 0811566103. KSL, over. KSL sekali gitu Pak Johari. Saya sebutkan ya, 0811566103. KSL Pak Johari ganti. Iya, cuma 10 dikit aja tuh, gampang lagi ingatkannya kan. Lagi live streaming ya, oke lah. Bagus, audionya bagus ya, linearnya juga oke. Kecil radionya, tapi di sini 20 dB plus loh.
kualitas audionya juga keren. Nah, aku malah takut-takut juga Anda kesulitan dengarkan saya. Zero, Sierra, Charlie, di Bravo 7, Bravo Golf Juliet, standby, over. Oke. Saya coba panggil teman-teman dulu yang ada di sini tadi Pak Johari ya. Saya coba absen dari Pak Udin Gunung Kidul masih ada nggak ya? Yankee Charlie 2 Charlie Zulu Sierra masih ada Pak Udin ganti. Roger. Siapa nih? Sebentar, siapa lagi yang masuk ganti? Oh, agak kecil Anda coba agak pelan-pelan suaranya, agak jangan terburu-buru gitu, agak pelan-pelan gitu ganti. Yankee Bravo X United Florida ganti. Oke, aduh, di Gorontalo kah kalau nggak salah ya ganti. Oh dari Manado ganti. Oh iya agak kecil nih, agak kecil gitu. Saya diterima gimana? Siapa ini? Saya mohon maaf ya operatornya siapa ganti? Pak Miki betul. Oh ya Allah, Pak Miki, apa kabar? Sehat Pak Miki ya, kabarnya ganti. Ya agak mungkin tadi pas monitor bagus ya. Itu Pak Miki. Sekarang mungkin propagasinya udah berubah lagi Pak Miki ganti. Saya kembali saya panggil Pak John. Masih ada Pak John yang ke Charlie One Romeo yang ke Victoria ganti. Masih ada mau ngocok, cuman saya mau istirahat juga nih. Besok ada kegiatan pagi gitu ngocok. Oh iya tadi mau cerita nih. 1 putaran 2 putaran ngocok ini itu. Dan ini berhasil mau ngocok pakai disk komputer. Nah tadi saya ingat waktu anak saya sekolah online itu berapa tahun lalu kan pakai mic ini nih. Ada mic Behringer D2 ini. Tapi saya modifikasi dikit karena kan kalau itu kan USB output ya, jadi saya bikin langsung direct gitu. Makanya sekarang bikin beda ya kemarin dengan ini, tapi nggak tahu bedanya di mana ngocok. Begitu ngocok 1 2
2 putaran sebelum saya clear off. Om Ucap over. Iya, John. Kalau saya sih mendengar, saya kebetulan kemarin dengar juga pakai headset gitu, Om John. Yang saya rasakan tidak terlalu signifikan ya. Artinya mid high-nya masih dominan gitu. Mid low-nya masih belum, apalagi nada low-nya. Itu. Roger. Kalau mungkin nanti coba diolah lagi di mid low-nya, di antara mid ke low. Syukur-syukur kalau itu udah naik, coba nanti tinggal ditaikin lagi. Yang penting mid low dulu. Dari mid low dulu gitu, Om John gitu ganti. Oh iya, Om Ucap, ya. Ini pastinya di nada tingginya ini lebih kelebihan ya, gitu Om Ucap. Ya Om Ucap, terima kasih Om Ucap. Saya pamit mundur dulu, mohon maaf Pak Johari, terus Pak Udin dan Pak Bambang ya, belum sempat CSO. Jadi saya pamit dulu Om Ucap, terima kasih. Sebelum tidur saya mau lihat dulu, mau saya mundurin dulu live streamingnya. Jadi kalau di sini kan nggak fokus, kan lebih fokus ke radio. Jadi tapi saya nonton aja, cuman suaranya saya kecilin, takutnya bukan takut ya, feedback walaupun ada delay, pas nanti ada feedback. Itu Om Ucap, terima kasih GSO-nya, terima kasih share live streamingnya buat mirroring voice kita, monitor suara sendiri, jadi real kan, jadi bisa diulang-ulang gitu, rekaman ada di tempat kita sendiri gitu. Terima kasih Om Ucap, saya pamit dulu. Yankee Delta Zero, Sierra Charlie, Yankee Charlie Radio, Yankee Victor, 73. Assalamualaikum. Iya, Om John, Yankee Charlie One Radio, Yankee Victoria, Yankee Delta Zero, Sierra Charlie. Iya, dengernya pakai headset Om John. Itu, dengernya pakai headset, jadi lebih jelas. Itu. Nah, ini juga Yankee Delta 2 Victoria Quebec Papa, selamat malam juga baru join nih. Roger, iya gitu Om John, terima kasih. Saya kembali ke frekuensi, panggil Om Bam, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform, masih ada Om Bam ganti? Masih Om Jok, Yankee Delta Zero, Sierra Charlie, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform. Masih ada menyimak ganti. Iya Om Bam, itu. Silakan dipergunakan Om Bam. Tadi ada Pak Johari, yang saya panggil tadi, Pak Udin dari Gunung Kidul nampaknya nggak ada. Om John sudah pamit. Pak Soleh rasanya juga nggak ada. Itu aja berarti sama Om Johari aja gitu. Kalau ada rekan silakan diterimakan Om Bam. Roger. Terus untuk Om Johari saya sudah share linknya di WA Pak Johari. Tadi saya sudah terima miss call-nya, cuma saya nggak bisa balas, nggak bisa angkat Pak Johari. Tinggal diklik aja di WA-nya tuh link untuk streaming TikTok-nya Pak Johari. Silakan dilanjut Pak Bam. Saya standby dulu Pak Bam ganti. Yankee Delta Zero, Oh, Deli Serdang. Salam kenal juga. Baik Om Ucap, terima kasih. Salam kenal juga Jackie ya. Yang ada di Singkawang. Ini lagi kemana nih? Iya, Singkawang ya, Kalimantan. Selamat malam Pak Johari. Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet, Yankee Golf One, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform Bekasi menuju Pak Johari ganti. Oke, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform Om Bambang ya. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, mudah-mudahan bener nih. Iya, selamat malam dulu. Laporannya bagus, 20 dB plus, Anda kuat sekali masuk di sini. Audionya lantang terdengar. Pak Miki juga selamat malam nih baru join. Ya, kualitasnya setara, mid high low-nya seimbang gitu. Nah, aku nggak tahu. Radio kecil nih Pak Miki. Di sana. Tuh Selamat kecil. malam dulu, harapan sehat semua keluarga di sana dan senang kita jumpa pada malam hari ini. Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, over. Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet, Yankee Golf One Alpha Quebec Uniform di Bekasi ya. Baik Pak Johari, terima kasih. Reportnya Anda juga bagus.
59 plus 30 dB Pak Juari dengan kualitas modulasi medium bass triple. Enak sekali, santai saya monitor Pak Juari. Kita sudah lama ya tidak berjumpa ini, udah berapa setahun lebih kali ya. Kalau saya monitor sering, Pak Juari sering saya monitor di 7040 biasanya atau 45. Kedekatkan lagi. Salam sehat, salam buat Pak Juari keluarga, semoga sehat selalu. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform, Yankee Jernih suaranya oke ya. Ini Golf Juliet di atenuatornya saya aktifkan, bukan lebih jernih lagi. Iya. Gimana kualitas audio saya nih? Enak nggak nih? Apakah ada membawa dengungan atau gimana nih Gandhi? Enggak Pak Juari, enak, sudah linear, halus, clear ya. Saya monitor dengan kualitas medium, ada bassnya juga ada, triple juga ada, keluar semuanya. Begitu Pak Juari, ganti. Atenuatornya saya hidupkan. Oke, iya. Terima kasih Mbak Bam. Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform, jumpa lagi, harapan sehat bersama keluarga di sana ya. Senang malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Oke, aku dari atas tadi Om. Nah, di 405 71450 tadi. Kita bubaran ya, turun ke sini, monitor ada, aku masuklah di sini tadi weh. Demikian, iya ada kuat ya, 20 dB plus nih, aku nggak tahu nih berapa dB aku diterima. Gitu memang ganti. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform 30 dB Pak Juari, 30 dB sinyal steady itu. Malam ini bagus ini propagasi. Begitu Pak Juari, jangan khawatir. Anda nggak, Pak Juari itu nggak pernah kecil saya terima di tempat saya, kecuali kalau siang hari ya. Kalau malam hari, pagi hari juga sama itu. Ini radio Homro tapi saya dengarkan di headset jernih ya. Koreksi. Demikian Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet. Iya enak kalau udah propagasi begini ya. Mantap. Nah, ngobrol seperti rekan lokal saya aja nih Om Bambang. Wah, ada yang ngirimin hati. Radio apa Om Bambang? Kalau boleh tahu. Keren nih audionya. Oke Pak Juari, saya pakai Umbro Pak Juari, pakai Umbro PTX Spectra 2 pen ya. Untuk power kecil ya, powernya hanya 10-15 watt. Cuman linearnya saya menggunakan LTMOS ya, LTMOS BLF 270 2 biji itu. Running sekitar ya 200-300an lah. Begitu Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Oke, pantes. Aku udah kira-kira juga kan sinyalnya padat ya. Sinyalnya padat, 20 dB plus, berarti kan udah lebih dari 20 dB Om. Oke, sama kalau gitu dengan aku nih. Ya sekitar 300an aja juga nih. Cuman bedanya inti pakai LDMOS, aku pakai cup Sikuan porsi 4 biji. Segitulah, mungkin nggak nyampe 300 satu nih. Inputnya cuma 20 watt aja, karena dikerjakan dengan kelas AB nih, aku punya linear amplifier. Di depan aku juga menggunakan preamp modulasi, pakai cup juga gitu Om. Namanya Q7. Jadi depan, tengah, belakang semua pakai cup. Dari depan sampai ke belakang sana. Teras sampai ke dapur tuh pakai cup semua Om ganti. Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet. Bisa aja Pak Johari. Alpha Quebec Uniform. Waduh, saya takut Pak Johari kalau main tabung, main cup itu setrum. Tinggi soalnya tegangan.
saya mainannya hanya transistor ini dan MOSFET atau LDMOS. Jadi saya pergunakan Humro Bitek ya, saya rakit sendiri, kemudian linear juga saya rakit sendiri, LDMOS 272 biji. Itu kalau dikerjakan maksimal sekitar 600-an itu, 600 ini hanya separuhnya saja. Begitu Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet. Sama, saya juga exciternya satu transistor aja juga. Maksimal diinputkan bisa ke 20 watt. Saya pakai 10 watt aja ini inputnya gitu Om. Nah, Homebrew juga. Jadi sama lah model kitanya beda. LDMOS, Ana ini pakai tabung gitu aja. Ini sisa-sisa zaman bala. Zaman-zaman AM dulu daripada nggak dipakai, jadi bangkai ya, dirubah cuai kata orang Malaysia kan. Nah, jadilah seperti ini, dikerjakan dengan asli produk Putra Singkawang ganti. Wah, luar biasa, Pak Juari, barang-barang langka yang dulu pernah dipergunakan sampai sekarang masih bisa dipergunakan lagi ya. Iya, saya dulu juga menggunakan transistor ya di 80 meter, tapi sekarang nggak tahu bangkainya kemana itu. Cari-cari nggak ada. Kalau dulu masih transistor Pak Juari, 4 tingkat itu di 80 meter di tahun 80-an. Karena di kota sekarang ini 80 meter antena tidak susah mendirikan antena, sehingga hanya bisa 40 meter band aja ini. Membentang antena 80 meter agak sulit, kanan kiri depan tetangga. Begitu Pak Juari, Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Golf 1 Alpha Quebec Uniform, Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet ya Bang. Sama Bang, saya tinggal di komplek perumahan juga Bang. Sempit sekali lahannya, ya jadi enggak lagi lah. Saya rubah cuai ke sini lah jadinya kan. Biar pendek antenanya, jadi kita tetap bermain radio. Itu aja prinsip saya tuh, bisa bermain radio aja dah pokoknya. Gitu Om Bambang. Iya. Kalau dulu juga sama. Tempat tingkat juga, oscillator, buffer, driver, final. Ini barang lama. Saya gunakan trafo semua nih, nggak ada switchingan di sini. Karena kalau dibuang sayang, dijual nggak laku. Dipakai aja dah ganti. Iya betul, Pak Juari. Dibuang sayang, dipakai aja. Demikian. Ya kalau saya radio pakai trafo nih power supply-nya. Untuk linear menggunakan switching karena perlu arus yang gede. Kalau exciter hanya 15 watt, nggak perlu besar-besar itu. Begitu Pak Juari. Yang penting bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang jauh-jauh, yang dekat-dekat bisa terjangkau gitu. Begitu Pak Juari, Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet, Yankee Golf 1 Alpha Quebec Uniform ganti. Oke, ya. Om Bambang, sama ini. Saya kan pakai trafo tabung lah. Mau tidak mau nih rata-rata trafo tabung, trafo filamin juga semua banyak trafo nih. Hampir semua perangkat ini menggunakan trafo nih ya. Baik di linear amplifier sendiri, terus trafo filaminnya sendiri, kemudian di drive juga sendiri. Trafonya, kemudian di depan preambulasinya pakai cup juga tabung sendiri, trafo sendiri, semua radio trafo sendiri, aksesoris juga pakai trafo, semua pakai trafo, nggak ada switching, baik yang voltase besar tinggi maupun voltase rendah, 13,8 paling rendah. Paling maksimal ini bisa 1500 volt, bahkan sampai 2000 volt ada, 2500 volt juga ada. Tinggal yang mana yang dipakai yang cocok itu saya pakai. Sekarang saya pakai cuma 700. Nah
700 aja untuk menggerak final 6146. Over. Oke, Pak Juari. Saya takut kalau pakai cup itu, Pak Juari. Stromnya gede dan tegangannya tinggi begitu. Saya mainnya ya transistor aja nih. Tapi seneng ya, seneng lihatnya itu kalau apa itu pemancar tabung itu kalau ditaruh di meja operator terbuka ya, lampunya nyala-nyala itu, wah itu seni ya, artistik gitu. Takut lagi. Karena saya nggak tahu ngerjakannya. Lebih takut lagi saya ganti. Makanya harus hati-hati itu. Demikian untuk tegangan tinggi. Salah sedikit meleduk gitu Pak Juari. Tapi nggak apa-apa. Seni itu, dilihatnya enak itu kalau di begitu Pak Juari. Itu Sigman Fosik ya. Itu semuanya dari shader linear itu kira-kira makan arus dan berapa watt untuk listriknya gitu Pak Juari ganti. Besar itu. Lumayan lah. Lumayan. Mau dikatakan besar juga enggak, dikatakan kecil juga besar. Tapi karena hobi itu biasa lah kan. Rahasia negara lah tuh Om ganti. Iya betul. Kalau transistor atau MOSFET ini nggak terlalu besar ya. Kalau tabung pasti itu ya. Misalnya 1000 itu bisa 2000, bisa lebih itu listriknya. Demikian nggak apa-apa, tapi hobi ya, namanya hobi Pak Juari. Hobi itu wah senang sekali itu. Apalagi kalau melihat apa mancar di meja itu pada nyala semuanya itu, wah mendengarkan dekan-dekan yang kecil-kecil itu bisa terdengar semuanya itu. Kalau tabung itu biasanya kalau radio tabung ya bagus itu. Begitu Pak Juari. Yankee Bravo 7, Bravo Golf Juliet. Di sana sudah 12:30 ya, apa betul ganti? GSL betul. Oke, bentar aku lihat. Belum nih. Belum jam 12 sih, belum jam 12. Masih 20 menit lagi jam 12. Itu Om, kan sama kita Om, waktu Indonesia bagian Barat juga. Roger, paling beda sedikit lah. Iya. Saya ada 2 nih Om, linear amplifier, saya ada 2. Kadang saya pakai sebelah, tinggal mindahkan itu aja. Apa jumpernya aja gitu. Nah yang di sebelah kiri saya ini ada, lebih besar, itu bisa 1 kilo kalau dipaksain. Malah lebih. Itu 813 3 biji, tapi jarang, saya paling tinggi 700 saya pakai itu kalau yang pakai 813 itu. Kalau yang ini paling maksimal 300, mungkin nggak nyala. Payah mau nyampe 300, 200 lebih lah. Gitu Om. Tapi jadilah ya, yang penting terdengar ke sana ganti. 30 dB Pak Juari. 30 dB, 300 itu 30 dB. Itu kalau 1 kilo bisa mentok ini di sini. Kalau saya berapa ini Pak Juari? Saya hanya sama lah antara running 200-300 ini. Nah.